Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Kau sumber kekuatan di hidupku, hanya padamu tempatku berseru. Kau ubah hidupku jadi yang baru, untuk menikmati kemuliaan-Mu. Kau sumber kekuatan di hidupku, hanya padamu tempatku berseru. Kau ubah hidupku jadi yang baru, untuk menikmati kemuliaan-Mu. Segala kebaikan yang ku terima, ku bersyukur padamu selalu. Anugerah terindah yang ku terima, itu yang Kau sediakan bagiku selamanya. Kisah Para Rasul 2 ayat 47, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, gereja mula-mula saat itu dimulai dari suatu tempat di Yerusalem. Jemaat mula-mula berkumpul dan mengadakan persekutuan di bait Tuhan. Cara hidup jemaat mula-mula begitu luar biasa karena mereka menunjukkan kualitas hidup yang berbeda, sekalipun berada di tengah situasi yang tidak baik dan juga penuh dengan tekanan, sehingga keberadaan mereka benar-benar menjadi kesaksian. Mereka disukai semua orang. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka disukai semua orang? Karena jemaat mula-mula menjadikan kasih sebagai pola atau pattern hidup setiap hari. Mereka senantiasa sehati, sepikir, dan sangat peka, sangat sensitif terhadap keperluan orang lain. Dengan berprinsip segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan yang paling menonjol dari jemaat mula-mula adalah mereka hidup dalam persekutuan yang kuat dan punya rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Bila jemaat gereja mula-mula sangat peka terhadap keperluan orang lain, ini sangat kontradiktif bila dibandingkan dengan keadaan zaman di saat ini, ketika manusia cenderung bersikap egois karena kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Pattern atau pola hidup jemaat gereja mula-mula ini seperti sebuah tamparan keras bagi jemaat masa kini yang suka membangun gap-gap atau kubu-kubu dan sengaja menutup mata terhadap saudara seiman yang memerlukan. Menyedihkan sekali bila ada orang Kristen yang tidak punya kasih dalam wujud yang nyata. Itu artinya mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudaraku, bagaimana orang percaya menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia bila tidak punya kasih? Sebab orang lain menilai kita bukan dari apa yang kita ucapkan atau teori yang muluk-muluk tentang Alkitab, tapi dari apa yang telah kita perbuat bagi mereka. Bagaimana kenyataannya? Masih banyak orang Kristen yang enggan, yang tidak mau menabur kebaikan kepada sesamanya.
Amsal 3 ayat yang ke-27, janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Saudara, ini adalah tantangan bagi gereja Tuhan untuk menjalankan perannya sebagai terang dunia. Karena itu kita harus ingat Matius 12 ayat 33, dari buahnya pohon itu dikenal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Begitu tegas dan jelas Engkau ingin menunjukkan kepada setiap kami orang percaya yang hidup di abad ini, di zaman ini, untuk mengerti, untuk belajar, untuk menjadikan gereja jemaat mula-mula sebagai teladan bagaimana kami hidup, yaitu harus menjadi kesaksian yang nyata bagi sesama kami, terutama bagi mereka yang berada dalam kelemahan. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami melakukan firman-Mu. Tolong kami supaya ada kepekaan dalam hidup kami, dalam hati kami, melihat saudara-saudara seiman yang memerlukan pertolongan Tuhan. Kami berdoa biar firman Allah yang kami dengar ini, kami melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra, takkan pernah berhenti Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mahu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta.